Oke, nah nama gue Nigel. Nama gue Ipong. Nama aku Dia. Nama gue Dita. Nama gue Feren. Nama gue Ica. Nama aku Ika. Nama gue Reza Yuning Tias. Nama aku Sela. Nama aku Vivi Alfileta Afda. Nama aku Buntex. Umur aku 22 tahun dan aku seorang freelance fashion stylist dan punya usaha. Pernah ada. Banyak sih. Nyesel? Nggak pernah. Pernah sih. Sangat pernah. Tentang di hubungan sih. Lebih banyak penyesalan. Rasa penyesalan dalam hidup pasti udah pernah ya, apalagi kita udah 21 tahun hidup, pasti ada namanya penyesalan. Penyesalan terbesar saat ini adalah gue nyesel nggak masuk Akpol. Gue gagal lulus kuliah. Bikin nyokap gue nangis sampai kayak gitu deh. Pernah menyalahkan Tuhan. Kalau misalnya kita pasti adalah konflik sama keluarga gitu kan, itu penyesalan. Kalau misalnya ada marah-marahan dan lain-lain, itu penyesalan sih. Nyesel dari dulu tuh nggak pernah apa-apa tuh nanya ke orang tua, ngambil keputusan sendiri. Sebenarnya tuh ngambil keputusan di balik itu tuh harus dari orang tua sebenarnya. Pas masa-masa sekolah tuh kayak jarang banget dengerin orang tua gitu loh, kayak apaan sih nih hidup gue. Tapi berasanya baru belakangan ini sih, kayak baru kerasa banget nyeselnya. Pernah sayang sama orang sampai ngejalanin hubungan yang cukup lama. Terus saya ngerasa saya ngejalanin hubungan sama dia, terus saya lebih banyak nyanyiin dia sampai akhirnya saya putus sama dia. Ya udah, saya ngerasa nyesel. Pernah kehilangan seseorang karena kelakuan aku sendiri. Itu kehilangannya meninggal ya, bukan kehilangan dia lost, pergi gitu. Meninggal. Aku pernah mau committed suicide dan waktu itu juga kayak nyesel kenapa aku harus ngambil jalan itu sampai akhirnya aku masuk rumah sakit hanya karena untuk dapetin attention dari seseorang. Gak tahu, kalau dipikir-pikir kayaknya mending gue masuk Akpol deh. Kalau gue masuk Akpol gue udah jadi PNS, terus orang-orang nggak ada bacot-bacot yang kayak, kok lo nggak Akpol kan bokap lo polisi, kok lo nggak pakai jatah bokap lo sih, kayak gitu-gitu sih. Orang udah yang tadinya seharusnya ngelihat gue bagus nih di keluarga, tapi ketika gue putus kuliah langsung kayak anggap sebelah mata lagi gitu. Hal bodohnya itu kayak gue udah ngelakuin hal bodoh, terus kayak gue bikin nyokap gue nangis gitu. Jadi itu kayak penyesalan banget sih. Karena menyalahkan Tuhan. Kalau misalnya nanti kayak takutnya kita kan salah ngomong atau gimana, jadinya malah konfliknya jadi hubungannya jadi nggak bagus, nggak baik gitu sih. Karena nggak dengerin orang tua, jadi nggak pernah dengerin orang tua, terus terlambat sampai akhirnya ngerasa tersesat banget. Karena aku udah ngerasa, oh ini tuh mau skripsi nih, harus nanya orang tua nih, harus ngambil sekarang atau nanti. Jadi tuh nyesel banget, bener-bener nyesel banget. Sekarang aku nggak bisa kuliah karena kan lagi ngambil paket, belum dapet ijazah. Terus kayak ngeliat temen-temen udah pada kuliah tuh aku kayak, anjing enak banget ya kuliah tuh gini. Karena setelah putus dari dia, saya nggak bisa nemuin orang yang kayak dia. Dia ada dan dia tidak ada karena aku. Aku nggak mikirin mental health aku sendiri, dan aku lebih mikirin orang lain. Tapi di satu sisi, aku sebenarnya nggak sebahagia itu gitu loh. Kalau gue sih harus diterima, karena itu kan keputusan yang udah gue ya udah gue tangkep gitu, ya udahlah, udah terjadi. Kalau gue nyesalin terus-menerus, gue nggak bakal naik-naik juga kan. Apa ya? Kerja mungkin itu sih. Gue rencana kalau ada niat lagi kekumpul, gue bakal mau kuliah lagi. Jadi kayak lebih mikir aja sih. Kalau apa yang gue lakuin tuh kayak anak kecil banget, nggak semestinya kayak gitu. Ya nyesel aja kenapa pernah mikir seperti itu gitu. Karena mungkin yang kemalangan yang aku dapat itu karena buat nembus dosa aku gitu. Karena aku makin dekat ke Tuhan, Tuhan mau kasih aku penembusan dosa dengan itu gitu. Pastinya aku selalu introspeksi diri sendiri sih, jadi supaya kedepannya juga nggak keulang lagi apa yang udah aku, misalnya kata-kata yang keluar nggak baik gitu. Aku jadi berpikir kalau apa-apa tuh harus nanya orang tua gitu. Mau gimana pun tuh kita bakal balik tuh ke keluarga, kita bakal balik tuh ke orang tua. Semua keputusan yang ada di hidup kita selama kita belum lepas dari orang tua, selama kita masih tinggal sama orang tua tuh ya semua keputusan kita tuh harusnya ada di orang tua. Kayak buat nutupin kesalahan itu kan aku mikirin kayak,
aduh gue udah DO nih, masa gue masih nyusahin orang tua, masih minta duit jajan. Akhirnya dari situ pas lagi ngambil paket aku mikir lah kayak nyari duit jajan sendiri deh. Dari situ aku mulai kerja biar bisa dapat duit jajan sendiri. Belajar untuk kedepannya saya nggak ngelakuin hal yang kayak gitu lagi. Pertama, tidak melakukan hal yang selebor atas apa ya, intinya tidak melakukan sesuatu hal yang dalam pemikiran pendek gitu loh. Banyak banget temen aku yang ngasih aku advice dan nge-warn aku kalau sebenarnya tuh lo seharusnya bersyukur karena hidup lo yang sekarang yang lo jalanin itu tuh kayak banyak orang yang ngelihat lo tuh pengen jadi lo gitu, tapi aku nggak pernah ngeliat sisi dari diri aku sendiri gitu loh. Kalau aku sebenarnya worth it gitu.